Oke guys, jadi kalau misalkan kita ngomongin sebagai ibu baru atau kita expected mom atau kita yang lagi mau menunggu kehadiran buah hati, pastinya kalau persiapan itu kan banyak banget ya, mulai dari baju, nama dan lain-lain. But I'm not gonna membahas tentang itu. Aku nggak akan bahas tentang persiapan yang baju bayi dan lain-lain karena menurut aku itu udah banyak banget informasi dan juga pasti kalian akan lebih gampang dapetin apa aja yang harus kalian siapin buat baby kalian, apa aja yang harus kalian siapin untuk nanti kalian melahirkan. Kan itu udah banyak banget informasi seperti itu. Nah, di sini aku mau kasih tahu apa aja hal-hal yang harus kalian tahu, dan menurut aku apa aja hal-hal penting yang harus kalian siapkan untuk menjadi seorang ibu. Oke, langsung aja. Yang pertama, menurut aku biasanya nih sebagai seorang ibu baru, kita ini pasti punya tekad untuk memberikan ASI secara full, walaupun ya we never know ya, di tengah jalan kadang-kadang ada hal-hal yang tidak terduga yang mungkin kita harus mau nggak mau memberikan support juga. Tapi kayaknya sih orang-orang yang aku temui, teman-teman aku sebagian besar mereka memang niat awalnya itu pengen ngasih full ASI. Nah teman-teman, untuk memperlancar niat tersebut ini kalian harus tahu informasi-informasi tentang bagaimana sih memberikan ASI itu. Nah, salah satunya itu adalah kalian harus tahu bagaimana cara menyusui. Jadi seenggaknya kalian itu harus punya informasi, kalian harus punya pengetahuan, gak usah yang gimana-gimana ya. Kalian cukup cari di internet dan lain-lain bagaimana cara menyusui. Nah, poin pertama ini cara menyusui ini penting banget teman-teman. Aku harus bilang dulu ke kalian, I'm not an expert, jadi aku bukan expertnya di laktasi ini, tapi menurut pengalaman aku, jadi memang menyusui ini ada teknik dan caranya. Kalau aku tidak akan bahas yang deep banget, yang cara dan gaya menyusui itu banyak banget. Tapi yang pertama adalah kalian harus tahu yang namanya perlekatan. Jadi nanti aku kasih gambarnya deh ya. Aku kasih gambaran sedikit aja ya, nanti kalian boleh cari informasinya lebih jelas dan lebih lengkap karena takut salah juga. Jadi yang namanya perlekatan ini kalian harus tahu di saat kalian pertama kali menyusui bayi kalian, newborn, bayi baru lahir, itu harus benar perlekatannya, yaitu antara si puting. Jadi si bayi ini mulutnya tuh harus kebuka gede banget, gitu. Nah nanti supaya si mulutnya ini menghisap bukan cuma di bagian nipelnya aja, tapi di semua. Jadi bagian yang hitam-hitam coklat-coklatnya itu aerola namanya kalau nggak salah, itu harus si rahang dan bibir bayi itu harus mengenyot semuanya. Nah, kenapa itu penting teman-teman? Karena kalau perlekatannya sudah benar, otomatis produksi ASINya juga akan baik, akan lancar, dan juga ini sangat berpengaruh sama si babynya. Nanti babynya akan mendapatkan ASI yang cukup, berat badannya juga bisa naik dengan optimal gitu ya. Nah, itu tadi perlekatan. Selain itu tentang ASI ini juga kalian harus tahu dan gak usah panik. Biasanya nih new mom itu panik hari pertama, kedua, ketiga itu ASINya tuh masih seret banget, bahkan belum keluar. Nah tapi teman-teman jangan khawatir. Yang aku tahu dari informasi yang aku dapatkan, bayi itu kan kalau nggak salah itu bisa 3 hari ya, mereka nggak karena itu tadi lambung mereka kan masih kecil, masih segede biji kelereng, jadi kebutuhan ASI mereka tuh sebenarnya nggak banyak gitu. Dan juga yang dibutuhkan sebenarnya adalah keyakinan, karena banyak juga teman-teman walaupun ASINya belum keluar tapi nanti pas beberapa minggu atau beberapa hari malah jadi banyak gitu. Jadi kalian harus kayak tenang dulu. Biasanya kan langsung banyak yang kayaknya harus pakai booster ASI ini dan lain-lain. Sebetulnya booster ASI itu syah-syah aja, tapi yang terpenting menurut aku mindset. Kalau kalian sudah tahu bagaimana cara perlekatannya, kalian tahu informasinya, dan diri kalian yakin pasti mengasihi itu atau memberikan ASI ke baby kalian bakalan lancar. Jadi itu penting banget, kalian yang akan menjadi seorang ibu harus cari informasi tentang ASI. Nah terus kalau pumping atau memompa ASI. Jadi sebenarnya memompa ASI ini tuh penting menurut aku. Kalau kalian mau memberikan ASI secara full, menurut aku dan juga menurut informasi yang aku dapatkan, kalian harus mengimbangi juga dengan pumping. Nah sebenarnya pumping ini teman-teman bisa kalian pakai alat pumping ataupun kalian bisa memeras ASI kalian secara manual.
karena kadang-kadang kita kan ribet juga ya kalau misalkan alat pumpingnya belum dicuci, harus disteril juga atau direbus sebentar gitu kan, akan memakan waktu. Juga bisa dengan pakai tangan juga bisa. Nah, untuk memijatnya kalian bisa cari informasinya di internet, sudah banyak. Dan yang penting sih manajemen ASI juga kalian nggak perlu bingung. Aku kasih gambaran sedikit aja ya. Jadi kalau kalian pumping itu diselingi kan, misalkan kalian, ini yang aku tahu aja ya, feeding atau breastfeed, menyusui bayi kalian itu misalnya jam 7. Terus nanti misalnya kalian babynya tidur sejam atau 2 jam lagi kalian boleh pumping nih, atau peres sendiri pakai tangan gitu ya. Nah, nanti asinya ini bisa kalian taruh di kulkas. Nah, ini mohon maaf banget ya kalau mungkin ada informasi yang miss atau yang salah, bisa dikoreksi juga sama teman-teman yang lebih tahu. Jadi nanti si asinya ini bisa kalian taruh di freezer. Kalau di freezer kan otomatis itu jadi beku. Nah, untuk media penyimpanan asinya ini ada botol kaca sama ada plastik asi. Kalau botol kaca ini bisa biasanya kita bisa gunakan berulang, tapi kita cuci dulu dan juga kita steril dulu. Di steril tuh kalau kalian nggak punya alatnya cukup direbus aja, paling lama 5 menit kalau nggak salah. Dan juga kalau plastik asi itu cuma sekali pakai. Jadi bisa kalian masukkan di freezer. Nah, kalau di freezer ini waktunya bisa lama kan, kalau nggak salah lebih dari sebulan. Tapi kalau misalkan sebenarnya ya asi yang baru di pompa itu kalau nggak salah bisa tahan 4-6 jam di suhu ruang. Itu kalau tidak dimasukkan ke kulkas. Jadi kalau misalkan kalian mau berikan ASI ke baby kalian melalui media selain menyusui langsung, ASI yang tadi kalian peres bisa langsung diberikan dalam jangka waktu 4-6 jam kalau tidak salah. Nah, tapi kalau misalkan kalian masukin ke kulkas freezer itu bisa tahan lama. Atau kalau dimasukin ke kulkas yang bukan freezer, di bagian bawah itu kalau nggak salah bisa 1 hari deh ya. Aduh, aku lupa, sekitar segituan. Nah, nggak usah bingung teman-teman, itu sih pada dasarnya gitu, itu penyimpanan asinya. Nah, untuk mencairkannya, misalkan kalian mencairkan dari freezer, nah yang bagusnya itu kalian harus turunkan dulu dari si asip atau asi perah yang dari freezer, turunin di kulkas bawah dulu. Kalian tunggu 4-5 jam sampai mencair. Nah, baru nanti si botol kaca atau plastiknya kalian rendam sama wadahnya bisa dari kaca atau plastik yang BPA free. Lebih enak sih dari kaca ya, buat wadah kaca atau mangkok kaca. Terus kalian masukin air anget, nggak usah terlalu panas, jangan terlalu dingin juga, supaya asinya jadi anget. Atau kalau misalkan buru-buru, kalian juga bisa dari freezer langsung kalian rendam di dalam mangkok yang isinya air hangat gitu. Tapi memang katanya sih lebih baik harus dicairkan dulu. Dicairkan dulunya itu di dalam kulkas juga, di kulkas bagian bawah di selain freezer. Itu sih kurang lebihnya. Jadi kalian nggak usah bingung, karena aku juga pas awal-awal ini gimana nih nyimpen asip, ngangetin dan lain-lain. Tapi ternyata pada saat prakteknya itu jauh lebih mudah. Tapi yang sulit itu adalah sebenarnya membagi waktu antara pumping dan juga menyusui langsung. Dan juga yang paling bikin males itu nyuci botol kacanya, nyuci pumping itu males banget dan takes time buat aku. Jadi sebenarnya kalau kalian mau praktis, kalian pers pakai tangan juga. Kadang-kadang pakai tangan juga menurut pengalaman aku lebih banyak keluarnya, karena kan pakai tenaga kita sendiri. Oke, yang kedua adalah mempersiapkan persalinan ya. Kita sih berharap ya, maunya pasti persalinan itu normal. Dan menurut aku persiapan ini tuh bukan cuma akan bermanfaat buat persalinan normal, tapi persalinan C-section juga atau sesar juga. Nah, yang kedua persiapannya menurut aku kalian harus belajar latihan nafas. Kenapa? Karena latihan nafas ini tuh penting banget. Jadi biasanya sih latihan nafas ini juga bisa berkaitan sama yang namanya olahraga di kehamilan ya, bisa yoga dan juga hypnobirthing kalau menurut aku ya. Kalian boleh cari, aku juga waktu itu karena memang hamil di masa pandemi, aku nggak sempat ikutan yoga dan lain-lain, dan juga emang mager, males, nggak terlalu tertarik. Tapi aku lebih belajar nafas sama hypnobirthing yang aku lihat di YouTube. Nah, jadi belajar nafas dulu ya. Nafas ini tuh penting banget. Salah satu contohnya itu ya, kalian nafas dari hidung,
terus keluarin dari mulut, tapi itu nggak cepet-cepet nafasnya, jadi harus perlahan kayak gitu. Nah nanti aku bakal cantumin deh link channel YouTube salah satu bidan, aku lupa. Nah itu bagus banget. Jadi beliau ini juga menjelaskan tentang cara nafas, karena dengan nafas ini kalian bisa mengendalikan rasa sakit kalian, dan ini juga menurut aku sangat berhubungan sama hypnobirthing juga, dimana di hypnobirthing juga kalian dibikin namanya relax, terus dengan nafas yang teratur, relax, pikiran yang positif. Karena teman-teman itu semua penting banget. Kalau kalian sudah menguasai yang namanya nafas, sudah bisa relax, pikiran kalian udah positif, itu biasanya akan bisa mengendalikan rasa sakit pada saat kontraksi. Nah kalau untuk yoga dan olahraga lain juga sama, tapi mungkin kalau yoga lebih ke banyak pengalaman orang-orang ikut yoga lebih enak gitu. Pada saat nanti the third trimester atau trimester terakhir, mereka tidak akan punya banyak keluhan, sakit punggung dan lain-lain gitu, mungkin lebih ringan ya, I don't know, karena aku nggak ikut yoga. Tapi menurut aku kalian harus banget latihan nafas. Nanti aku akan taruh link videonya di YouTube, dan juga latihan nafas, dan juga kalian coba baca-baca tentang teknik hypnobirthing. Itu aja sih minimal, karena terus juga kalian harus tahu nih caranya ngeden gimana. Sebenarnya nggak yang ngeribet gimana, tapi ini simple banget. Karena dengan kita tahu ngeden di mana itu, jadi kita bisa dengan nafas yang baik, kita tahu cara ngeden yang baik pada saat lahiran tuh. Jadi itu akan membuat insya Allah persalinan kalian itu mudah gitu. Karena kan kalau kalian tahu ya, ngeden itu kita nggak boleh ngeden kalau pembukaan belum lengkap. Di pembukaan 10 itu nggak boleh ngeden kan, karena itu bisa beresiko kalau nggak salah jalan lahirnya akan lebih robek, dan juga percuma, malah buang-buang tenaga juga, karena ngeden juga nggak akan keluar apa-apa gitu, karena pembukaannya belum lengkap. Nah nanti juga ada nih di video nanti yang aku cantumin deh ya, yang aku lihat juga, kalau misalkan kalian kontraksinya udah nggak tahan, udah nggak kuat, kan banyak kasus kayak gitu, tapi pembukaannya belum lengkap, itu caranya seperti apa, nafasnya harus seperti apa. Kalau nggak salah nafasnya itu kayak gitu. Jadi supaya hal itu tuh menghindari supaya kalian ngeden gitu. Jadi latihan nafas ini menurut aku, daripada kalian pada saat kontraksi teriak-teriak dan ngabisin tenaga yang nggak perlu, karena kita kan butuh banget ya tenaga buat ngeden gitu kan. Itu akan bermanfaat banget kalau kalian bisa tahu cara nafas yang benar dan bisa control yourself gitu. Walaupun memang pengalaman aku pun pada saat prakteknya itu kadang-kadang suka lupa, kadang-kadang suka buyar karena rasa kontraksi yang luar biasa sakit banget. Tapi at least kita berusaha untuk mempersiapkan persalinan kita semoga lancar. Dan juga kalau kalian tahu cara nafas yang baik, dan juga kalian belajarlah sedikit-sedikit, baca-baca. Aku juga nggak mendalam banget tentang teknik hypnobirthing. Kalau kalian melahirkan secara C-section atau sesar, ini tuh bermanfaat banget, karena kan biasanya habis sesar itu menurut teman-teman aku dan pengalaman yang aku baca itu, kalau biusnya udah hilang kan sakitnya sakit luar biasa, sakit jahitannya. Tapi kalau kalian tahu cara nafas yang baik, ini otomatis bisa membuat kalian lebih rileks dan mengendalikan rasa sakit tersebut setidaknya gitu. Karena ya kalau bukan kita yang mengendalikan diri kita, kan siapa lagi gitu. Nah tadi kan aku udah bahas tentang mengasihi sama latihan nafas. Yang ketiga menurut aku persiapan yang kalian perlukan adalah kalian harus tetap rileks, semangat, dan yang paling penting juga menurut aku kita harus kadang-kadang semua hal itu tidak akan berjalan sesuai dengan ekspektasi kita. Mungkin yang aku rasakan ya, pas aku masih hamil, aku masih bisa banyak yang aku kerjakan di rumah, masih bisa beres-beres dan lain-lain, aku masih punya banyak waktu me time. Tapi setelah aku punya anak, it was totally different, rasanya beda banget. Dan kadang-kadang itulah hal yang membuat aku stres, adalah tidak sesuai ekspektasi aku. Dimana aku dulu mikirnya, yaudah deh kalau misalkan baby lagi tidur, aku bisa masak, atau aku bisa mandi, aku bisa makan. Tapi ternyata pada kenyataannya itu sulit banget dilakukan, karena memang Kai itu tipe anak yang harus
nempel terus sama susu sama Nenen, jadi bener-bener menguji kesabaran aku. Jadi menurut aku kalau misalkan kalian mendapatkan hal tidak sesuai ekspektasi, it's okay, karena itu terjadi bukan hanya pada kalian saja, tapi pada aku dan mungkin pada banyak ibu-ibu yang lainnya. Yang terpenting adalah kalian fokus ke diri kalian dan baby kalian. Memang kita sebagai ibu baru, kita nggak punya pengalaman apa-apa, but you have to make sure yourself. Kalian harus meyakinkan diri kalian bahwasannya kalian use your feeling, bukan cuma ikutin kata hati, tapi kalian baca informasi, karena sekarang udah banyak banget mau apa tentang ASI, tentang menidurkan bayi dan lain-lain. Kalian pakai informasi itu, pakai perasaan juga, tapi kalau tidak sesuai dengan harapan, it's okay. Karena pada saat nanti kita mengasihi, yang kita butuhkan sebenarnya adalah selain booster ASI atau yang terpenting sih makanan sehat, adalah support dan juga pikiran yang positif. Support dari suami, orang tua, orang-orang terdekat. That's yang paling penting, the most important thing that you guys gonna need. Itu yang paling penting. Dan juga yang penting adalah fokus aja sama kalian dan baby kalian. Kalian gak usah pikirin rumah kalian berantakan, muka kalian jerawatan, gak usah ngegalauin hal-hal itu. Walaupun terkadang karena di masa postpartum atau masa nifas itu hormon kita udah kayak such a roller coaster, tapi yang aku mau kasih semangat ke kalian, kalian gak usah mikirin hal-hal itu. Yang terpenting adalah kalian dan baby kalian, dan minta juga support dari suami. That's it. Gak peduli rumah kalian berantakan atau gimana, yang terpenting kalian makan makanan yang cukup. Kalian gak terlalu bisa masak yang sehat, yang penting kalian berusaha, yang penting pikiran kalian positif. Dan aku yakin yang kalian lakukan itu adalah hal yang terbaik buat baby kalian. Oke guys, gitu aja video dari aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.